Tiga bocah PS tukang bully. Lob, kamu duduk aja di ruangan ini dan jaga anak-anak, karena aku bakal lama meetingnya bareng Arka dan juga Leo. Kalau kamu lapar, hubungi Ray aja ya, ujar Kemal pada Bilkis yang duduk bersama twins AB. Iya Habi, Bilkis bisa kok jaga anak-anak, ya kan sayang? Tanya Bilkis kepada empat bocah tersebut. Iya ma, ucap mereka serempak mengangguk kepalanya. Ya sudah, sayang Arin dan Aaron jangan berantem ya. Patuh apa yang dibilang sama mama Bilkis ya nak. Dedi pergi dulu karena ada rapat penting. Oke kids, tegas Arka lembut mencium pucuk kepala Twinsa. Oke Dad, semangat kerjanya buat cari uang biar bisa sekolahin Alin dokter nanti ya. Balas Arin membuat Arka terkekeh geli. Of course girl, Kamal pun mencium pucuk kepala Twins B dan Bilkis kemudian ia beranjak pergi bersama Arka. Semenjak Triple M berumur 1 bulan, Twins A lebih sering mengikuti kemanapun Arka pergi. Atau terkadang mereka bermain di mansion Lubis karena Arka merasa kasihan kalau Twins A di rumah karena Putri pasti kelelahan menjaga 5 anak sekaligus. Apalagi Triple M yang mulai rewel. Mama Bilkis, Alin mau pipis, ucap Arin menjepit pahannya menahan sesak pipis. Kamu sesak pipis sayang? Pipisnya udah di ujung tanduk mah, dikit lagi keluar seperti Alin kelan. Balas Arin dengan wajah yang memarah membuat Bilkis tertawa gemas. Sayang, Mama mau temanin Arin ke toilet. Apa kalian semua mau ikut? Hajak Bilkis membuat Aaron dan Brian yang sedang memasukkan amunisi ke dalam pistol mereka berhenti. Begitu juga dengan Brian yang asik bermain game di HP-nya. Mereka semua mengangguk kepalanya serempak. Ya sudah ayo, kasihan Arin, nanti pampersnya bocor. Ujar Bilkis membuat Arin kesal. Wah, Alin dah pakai pampers lagi. Lihat nih, pantat Alin tak tebal lagi. Sungut Arin menepuk pantat kecilnya. Cak, apanya yang tak pakai pampers? Tiap pagi Alin selalu terlihat momi bocol-bocol. Ejak Aaron membuat Arin geram. Plak. Aduh, sakit Alin. Sungut Aaron mengelus kepalanya karena dipukul Arin. Lasain. Itu ajab kalian sudah buka aib Alin. Ketus Arin melototi Aaron. Dasar adik durhaka. Sentak Aaron menendang angin. Saking kesalnya dengan kembarannya itu. Sudah, ayo Arin, nanti ain kerannya muncrat lagi. Lerai Bilkis membuat keduanya berhenti berdebat. Hingga beberapa menit mereka telah sampai di depan toilet wanita. Samar-samar pendengaran berani yang tajam mendengar suara gelak tawa bercampur tangisan dari toilet wanita. Ma, suara apa itu? Tanya Brian membuat Bilkis menajamkan pendengarannya. Tidak tahu sayang, coba mama cek dulu ya. Kalian bertiga tunggu di luar aja ya. Nanti kalau ada apa-apa mama panggil. Ujar Bilkis menggandeng tangan kecil Arin masuk ke dalam toilet. Ceklet. Mata Bilkis dan Arin membulat sempurna melihat adegan pembulian langsung di depan mereka. Apalagi mata Arin terkejut melihat siapa yang menjadi korban bulinya. Tante Tantik, gumam Arin terkejut. Apa yang kalian lakukan sialan? Teriak Bilkis marah berlari menendang pipi Sally dengan kakinya. Buk, Sally terjungkal ke samping. Ia melihat siapa yang sudah berani menendangnya dan ia melihat seorang gadis yang berumur kisaran 17 atau 18 tahun dengan bocah yang berumur 5 tahun. Dasar tante dajjal, tantel dahat, tante badut, jelek ndak imut. Teriak Arin marah memolototi mereka semua. Apa yang kalian lakukan? Cepat hajar gadis dan bocah itu. Teriak Sally marah membuat Mira, Diana dan Santika langsung menyerang Bilkis. Arin yang melihat Diana ingin memukul Bilkis dari belakang langsung mengangkat tong sampah dan melemparkannya ke arah Diana. Bu, bajuku, punggungku terluka. Teriak Diana meringis kesakitan karena merasa punggungnya terluka akibat lemparan tong sampah. Begitu juga dengan bajunya yang kotor. Ia langsung melongas ke belakang dan menatap tajam Arin yang juga menatapnya dengan tajam. Ia memelototi Diana seolah-olah matanya ingin keluar dari tempatnya. Kau bocah kurang ajar, teriak Diana berjalan menjambak rambut kepala Arin. Alon belayan, tolongin, ada nenek sihir dan titisan mak lampir. Teriak Arin keras agar didengar oleh para saudaranya di luar. Ia langsung menggigit tangan Diana dengan keras bahkan sampai berdarah. Kau bocah kurang ajar, bentak Diana marah ingin menampar Arin namun Dor. Teriaknya karena kakinya lecet akibat tembakan dari Aaron yang baru masuk bersama Twins B. Berani menyakiti bibit lemos, maka hukuman yang akan kalian dapatkan. Sentak Aaron dingin mendongakkan pistolnya ke arah Diana. Sedangkan Bilkis, ia sedang menjambak rambut Mira dan Santika. Brian melihat ke arah Sally yang ingin memukul sang mama dengan botol pembersih lantai pun langsung saja merampas pistol Brian dan menembaknya tepat di pipi Sally hingga lecet. Dor, wajahku, teriak Sally berbalik menatap cermin dan melihat pipinya berdarah. Bri, panggil papa paman Leo dan juga paman Arka,
teriak Brian membuat saudara kembarnya itu segera berlari keluar. Brian tidak bisa menghubungi papanya karena HP Kemal didiamkan karena sedang rapat. Ia melihat ke arah-arah yang tergeletak menggenaskan di lantai dengan pakaian yang hampir telanjang. "Anak-anak, hayo, hajar mereka sayang," teriak Bilqis yang menjambak rambut Mira dan Santika. "Hajar," teriak ketiga bocah tersebut. Aaron langsung mengambil botol pembersih lantai di samping kakinya. Langsung saja ia memukul kaki jenjang Diana. Begitu juga dengan Brian dan Aaron yang ikut menembak. "Buk, buk, dor, dor, dor." "Julus tapak geninyi lorong. Hiat," teriak Aaron berlari memukul kaki Mira karena Diana sudah terjatuh lunglai dengan keadaan yang mengenaskan. Kakinya lebam dan tangannya berdarah akibat bekas gigitan Arin. "Jurus si buta dari goa hantu." "Ihai," teriak Aaron menembak Sally yang sudah meringkuk melindungi wajahnya agar tidak kena tembakan Aaron. "Jurus orang ganteng dikejar cewek." "Muah," teriak Brian memberikan flying kiss ke arah Santika yang sedang menjambak rambut Bilqis. "Dor, dor, dor. Ah, wajahku, kakiku, bokongku," teriak Mira kesakitan karena Arin memukul bokongnya dengan keras. "Buk, rasakan ini," teriak Arin memberikan pukulan bertubi-tubi pada bokong montoknya Mira. "Tuan muda," panggil Ray yang melihat Brian berlari ingin masuk ke dalam ruangan meeting. "Om Ray, Brian mau jumpa sama Papa. Ini penting," ujarnya panik membuat Ray menaikkan alisnya. "Tapi Papa Anda sedang ada rapat meeting penting," balas Ray membuat Brian geram. "Ini lebih penting daripada rapat, Om." Sentak Brian membuat Ray terkejut karena dirinya tidak pernah melihat Brian marah seperti ini. Ia hanya mengangguk kepalanya dan membuka pintu ruangan tersebut. "Ceklek, Papa, Mama, dan Tante Ara sedang dalam bahaya," teriak Brian yang baru masuk, berlari menuju Kemal yang duduk di ujung meja bersama dengan Leo dan juga Arka. "Hei jagoan, tenang dulu, katakan apa yang terjadi," ujar Kemal mencoba menenangkan Brian. "Tante Ara dibully Pa di toilet," teriak Brian geram membuat mereka semua terbelalak terutama Leo. "Brak, kurang ajar." Leo langsung berlari keluar menuju toilet wanita tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada yang lain, karena yang ada dalam pikirannya adalah keadaan Ara. "Bertahanlah, Ra. Aku datang dan tidak akan aku maafkan mereka," batin Leo marah. Kemarahan Leo 2. Leo berlari keluar dari ruangan meeting dengan raut wajah yang marah bercampur khawatir. Ia berjanji tidak akan memaafkan siapapun yang menyakiti Ara. Bukan karena Leo mencintai Ara, namun dirinya sudah berjanji pada itu bahwa akan melindungi Ara. Ia tak ingin sahabatnya itu kecewa padanya karena tidak berhasil menjaga Ara. Hingga tak lama kemudian, ia sampai di depan toilet wanita. Samar-samar ia mendengar suara Twins AB yang berteriak dan juga suara Bilqis yang terlihat marah. Ia langsung menendang pintu toilet dengan tenaga penuh melampiaskan kemarahannya, hingga pintu tersebut rusak dan jatuh hampir mengenai Diana. Untung dia bisa menghindar. Brak, mata Leo menatap tajam ke arah para wanita yang diduga menjadi tukang bully. Matanya menelusuri ke seluruh ruangan. Tiba-tiba matanya terbelalak melihat istri kecilnya yang tergeletak mengenaskan di lantai dengan pakaian yang hampir telanjang dan juga wajah yang memar dan bibir yang pucat. "Bah, Pak Leo," ujar Diana gemetar ketakutan karena raut wajah Leo yang seperti ingin menelan hidup-hidup mereka semua. "Apa yang kalian lakukan pada istriku, brengsek?" teriak Leo menggelegar. "Dek," jantung mereka semua seakan berhenti berdetak. Wajah mereka semua langsung berubah menjadi pucat pias. Kaki mereka seakan tak bertulang langsung luruh ke lantai. "Paman, tante ini semua yang sudah ngebully Tante Ara, terutama nenek lampir yang pakai baju merah itu," sentak Brian menunjuk ke arah Sally. Leo yang berkabut amarah, ia berjalan dengan aura membunuh menatap ke arah Sally. Tanpa permisi, Leo langsung menjambak rambut Sally dan membenturkan kepalanya ke dinding hingga kepala Sally berdarah. "Buk, buk, buk. Ah, sakit sayang," teriak Sally meringis kesakitan karena cairan merah keluar dari kepalanya. "Sakit? Ini yang dirasakan oleh istriku sialan," teriak Leo mencekik leher Sally hingga tak bisa bernapas. Namun sebuah tangan menarik dirinya membawa jauh dari Sally. Bruk, tubuh Sally langsung luruh ke lantai dengan wajah pucat karena darah yang sangat banyak keluar dari kepalanya. "Lepaskan aku, Mal, biar aku bunuh perempuan sialan itu," teriak Leo memberontak dari cengkraman Kemal yang baru datang bersama Arka dan yang lainnya. "Kau urus istrimu dulu, bego, setelah itu baru beri hukuman untuk mereka," bentak Kemal menyadarkan Leo akan keadaan Ara.
Ia langsung beralih dan berjalan mendekati Ara. Ia membuka jasnya dan menutupi tubuh lemah Ara. Ara, kamu dengar suaraku? Ujar Leo panik menepuk halus pipi Ara. Kakak, Hicks, balas Ara lemah menangis sesegukan. Leo langsung mendekap tubuh Ara erat. Ia mencium pucuk kepala Ara. Tenanglah, ada aku di sini. Bisiknya di telinga Ara langsung menggendong tubuh lemah Ara. Jangan biarkan mereka lolos. Kalau sampai itu terjadi, aku tidak mau berurusan dengan kalian lagi. Tegas Leo dingin. Ia tahu bahwa Kemal pasti akan merasa iba pada Sally the Gangs. Itulah sebabnya ia mengancam seperti itu, agar Kemal tak berani melakukan suatu hal yang tak disukai oleh Leo. Leo segera pergi meninggalkan mereka semua. Tinggallah Arka, Kemal, Bilqis, dan Two Twins. Mereka semua menatap tajam ke arah empat wanita tak tahu diri itu. Tatapan Arka jatuh kepada rambut anaknya yang terlihat berantakan. Sayang, rambutmu kenapa? Tanya Arka khawatir membuat Arin langsung menangis. Wah, Dedi, rambut cantiknya Alin tadi ditalik-talik sama tante badut itu, Dad. Hicks, ditalik-talik rambut tepangnya Alin seperti orang yang bawa motor, Dad. Hik, kepala Alin sakit, Dad. Padahal kan rambutnya Alin Mommy yang tepang, Dad. Wah, Alin takut, Dad. Tangis Arin pecah membuat Arka langsung merengkuh tubuh kecil anak gadisnya itu. Diana yang melihat sikap Arin yang berubah 180 derajat langsung terkejut karena tadinya Arin bertingkah seperti anak harimau yang diganggu waktu mainnya. Lalu sekarang Arin berubah menjadi anak kucing yang manja pada majikannya. Ia menatap ke arah Arka dengan menggeleng kepalanya cepat. Ia ingin menjawab bahwa dirinya hanya menarik rambut Arin tak lebih dari 8 detik karena setelah itu Arin langsung menggigit tangannya. Namun ia hanya berteriak dalam hati karena lidahnya seakan keluh. Arka langsung menatap tajam ke arah Diana, seolah-olah ingin mengulutinya hidup-hidup. Begitu juga dengan Kemal yang melihat istri mungilnya dalam keadaan yang tak baik, dengan rambut yang acak-acakan dan leher yang memerah akibat cakaran. Lob, siapa yang ngelakuin ini padamu? Tanya Kemal langsung merengkuh tubuh Bilqis. Mereka semua Habi, Hicks, mereka menyerang Bilqis tanpa ampun. Untung Brian dan Aaron datang bantuan Bilqis, kalau tidak kepala Bilqis akan bocor seperti genteng rusak. Karena mereka ingin memukul Bilqis dengan botol pembersih lantai. Aduh, Bilqis langsung berubah mode manja pada Kemal, membuat suaminya itu langsung menatap tajam ke arah Santika dan Mira. Kalian akan mendapatkan hadiah dari kami. Kalian tahu kami siapa kan? Tanya Arka dingin membuat mereka berempat mengangguk lemah kepalanya. Siapa yang tidak kenal Arka, Kemal, Dimas, dan juga Leo, pengusaha muda sukses di Asia. Tak lupa juga Dito, seorang dokter muda yang memiliki kejeniusan tinggi ilmuwan di bidang kedokteran. Kalian bermain dengan orang yang salah, Nona. Timpa Kemal dingin. Ray, amankan mereka. Tita Kemal pada Ray yang sudah berdiri di samping Twins B. Baik, Tuan. Sedangkan di sisi lain, Leo sedang menunggu Ara di depan ruang UGD. Ia sangat khawatirkan keadaan Ara. Apalagi Ara kembali pingsan dalam pelukannya. Ceklek, bagaimana dok? Keadaan istri saya? Tanya Leo langsung berdiri dengan raut wajah yang khawatir. Istri Anda mengalami shock berat akibat kekerasan mental dan fisik yang dialaminya, Tuan. Ia mengalami sesak napas akibat kurangnya udara dia hirup. Sepertinya ia disiksa dengan cara yang amat parah. Ditambah lagi sepertinya istri Anda mengalami dropnya mental, yang dimana istri Anda bertingkah laku seperti anak yang berusia 15 tahun, meski umurnya sudah menginjak angka 20-an. Itu semua disebabkan oleh rasa trauma berat yang dialaminya saat masih remaja dulu, sehingga trauma tersebut menyebabkan terhentinya perkembangan otaknya. Itu hanya diagnosa sementara saya, Tuan, karena terlihat jelas di saat saya memeriksa istri Anda tadi, ia terlihat seperti orang yang sangat ketakutan. Terang dokter tersebut panjang lebar membuat Leo shock, karena dia tidak tahu bahwa segitu parahnya luka fisik dan mental yang Ara dapatkan di masa remajanya. Ia hanya menduga bahwa sikap Ara yang kekanakan, namun ternyata dugaannya benar, bahwasanya Ara bertingkah seperti itu akibat kecacatan mental. Apa saya bisa menjenguknya, dok? Tanya Leo dengan raut wajah datar, namun tersirat jelas kekhawatiran di wajahnya. Bisa, Tuan.